Ya, kita coba. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Randy Retisu. Pada pagi hari ini saya menjadi moderator pada acara kajian yang sangat luar biasa. Kajian pada pagi hari ini, alhamdulillah sudah dihadiri oleh 106 partisipan. Alhamdulillah, ini luar biasa karena dalam menyambut bulan Ramadan ini ternyata banyak sekali yang sangat merindukan kajian-kajian, sehingga dengan adanya kajian seperti ini, tentu saja harapan kita semua meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang luar biasa pada hari ini, narasumber kita adalah orang yang sangat hebat. Gitu. Beliau adalah seorang dokter, beliau juga seorang pendakwah, beliau seorang senior yang sangat luar biasa, menjadi inspirasi tentunya bagi saya pribadi, karena beliau banyak sekali mengajarkan tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Pada pagi hari ini yang akan menjadi narasumber adalah Dr. Igun Winarno, spesialis anestesi. Beliau berdinas di RSUD Haji Barang, dan beliau juga menjabat sebagai Kabid Ilmiah ID Cabang Banyumas. Baik, untuk mempersingkat waktu, sepertinya sudah tidak sabaran semua ya, karena dari tadi kita sudah banyak sekali menunggu, dan Dr. Igun juga sudah siap. Langsung saja kepada beliau yang terhormat, Dr. Igun, spesialis anestesi, waktu dan tempat, saya persilakan. Monggo dokter, nanti juga setelah ini kita ada tanya jawab dok. Monggo dok. Oke, terima kasih Dr. Randy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, marilah senantiasa tidak lupa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada kesempatan kali ini kita diberi kesempatan untuk masih bisa bersilaturahim di sebuah majelis yang saya pikir sangat baik buat kita semua. Baik kita saat ini yang berposisi sebagai dokter, sebagai istri dokter, maupun profesional-profesional yang lain, masih bisa menyempatkan waktu untuk mengikuti kajian ini. Dengan kita bersyukur, marilah kita mengingat akan nikmat-nikmat Allah. Kita tidak pernah berpikir saat ini mungkin nikmat yang terbesar Allah telah memberikan pada kita. Saya sebagai dokter anestesi sering berkecimpung di bagian ini, di mana kita sehari-hari diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah nikmat tentang lingkungan di sekitar kita. Adanya oksigen yang walaupun hanya sekedar konsentrasi 20%, tapi bisa kita manfaatkan oleh berjuta-juta umat, berjuta-juta makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Dan pada saat sedikit aja masalah fisiologi atau masalah kesehatan jiwa kita bermasalah, saat itulah kita kelabakan. Kita dengan memberikan oksigen yang dibutuhkan, yang harganya begitu mahal. Jadi marilah kita selalu bersyukur dengan mengingat kepada Allah. Dan juga kita sebagai dokter, untuk teman-teman yang berprofesi sebagai dokter, saya hanya mengingatkan kadang-kadang kita lupa, ya, bahwa kita setiap hari berkecimpung dengan para pelanggan-pelanggan kita, para pasien-pasien kita, ya. Dan pada saat kita, baik kita mungkin membedah, memeriksa, membius, ya, atau mengobati pasien-pasien kita begitu sembuh, kita dengan bangganya seolah-olah kita sebagai
manusia yang begitu hebat, ya. Kita lupa pada saat itu bahwa kita itu sebenarnya hanya sekedar sarana. Karena pada hakikatnya yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah kadang-kadang yang tanpa kita sadari kita muncul perasaan sombong, ya. Perasaan sombong pada diri kita seolah-olah kita yang hebat menyembuhkan pasien. Maka dengan kita mengikuti kajian-kajian seperti ini sebagai pengingat buat kita semuanya. Kita terus melihat bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan buat teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya ditugasi oleh panitia untuk menyampaikan mengenai masalah puasa dan kesehatan. Dan tidak lupa pada kesempatan kali ini juga marilah kita sampaikan salam dan sholawat pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tahu bersama bahwa beliau telah berjuang dengan begitu hebatnya. Beliau berjuang dengan pengorbanan yang begitu hebat, dengan siksaan, ya, dengan fisik, mental, menyebarkan agama Islam. Dan sampai saat ini kita pun harus bersyukur pada kita semua bahwa pada kesempatan kali ini salah satu yang mendasari kita mengikuti kajian pada kesempatan kali ini ya perasaan iman kita kepada Allah. Dari mana datangnya? Dari Nabi kita yang menyebarkan dan para syuhada-syuhada yang berjuang dan para ulama-ulama yang menyebarkan hingga sampai ke diri kita, sampai anak kita. Ini yang kadang-kadang kita lupakan bahwa kita tidak bersyukur akan keimanan lewat perjuangan-perjuangan. Dan inilah keimanan terbesar kita harus syukuri. Karena nikmat yang terbesar ini adalah iman. Salam dan sholawat juga semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi, para keluarganya, dan juga para sahabatnya. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada panitia, para pengurus ID, Dr. Norina, Dr. Nindi bersama teman-teman, Dr. Dodot bersama teman-teman semuanya, atas arahan dari Ketua ID, sehingga kegiatan Ramadan ini insya Allah mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Dan tentu pula sumbangsih dari partnership kita dalam kegiatan, yaitu IID. Izinkan saya untuk share screen. Jadi ini pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan bagaimana puasa dalam perspektif kesehatan. Dan saya juga ucapkan terima kasih ini para pegawai RSUD Banyumas ya sebagai Sohibul Bait yang berkenan untuk melaksanakan kegiatan ini melalui Zoom-nya dan sebagainya. Mudah-mudahan Direktur Banyumas beserta para pegawainya Allah limpahkan keberkahan, Allah limpahkan kesehatan dan bisa melayani dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan ini dan mohon maaf apabila di awal kegiatan ini kepada para senior dan anggota ID atau para audiens semuanya apabila ada sesuatu hal yang kurang pas. Ya. Saya nanti akan meninjau ini dari sisi kesehatan dan puasa saja. Dan marilah kita sambut puasa kali ini, marhaban ya Ramadan. Yang pertama, kalau kita ingin mengaitkan puasa dengan masalah kesehatan, jangan lupa. Marhaban. Kita sambut Ramadan ini dengan perasaan bahagia dulu. Ya. Karena di dalam bulan Ramadan ini kita sudah ketahui bersama bahwa bulan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan ya. Bulan yang penuh keberkahan. Di mana di bulan Ramadan nanti itu Allah akan lipat gandakan pahala yang kita kerjakan, itu akan dilipat gandakan. Dan khusus puasa pun Allah sudah berjanji bahwa Allah yang akan membalasnya dalam sebuah hadis qudsi diterangkan beliau. Dan di bulan Ramadan ini pula dikatakan sebagai bulan ampunan. Ini apabila kita melaksanakan puasa ini dengan perasaan yang ikhlas, pasrah,
Karena faktor lillahi ta'ala ingin kita mencapai derajat ketakwaan yang lebih baik. Ya, mudah-mudahan di akhir puasa kita akan diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diketahui pula di bulan Ramadan ini merupakan bulan, ya, bulan di mana ditutupnya pintu surga, dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka dengan serapat-rapatnya. Dan di bulan ini pula bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita semua, Al-Quran ini. Jadi, dan apalagi di bulan ini pula terdapat bulan yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi bulan Ramadan ini adalah sebuah bulan yang istimewa. Ya. Jadi sungguh aneh bagi kita semua apabila kita menyambut bulan Ramadan ini tidak dengan perasaan bahagia. Jadi ini modal kita bagaimana kita di bulan Ramadan ini bisa menjadi sehat. Itu modal di awal seperti ini. Kita pahami betul apa itu bulan puasa, apa yang ada di dalam puasa. Dan akhirnya yang timbul dalam diri kita adalah bagaimana kita bisa menyambut puasa ini dengan perasaan yang gembira, perasaan yang bahagia. Karena perasaan yang gembira, yang bahagia ini adalah sebagai fondasi bagaimana kita ini untuk bisa menjadi sehat. Buat teman-teman semuanya, ini nanti saya di sini akan berbicara bagaimana hubungan stres, kepasrahan, puasa, dan timbulnya kesehatan. Buat para senior, para sejawat muslim, dan para jemaah pengajian ini, kita ketahui bersama bahwa definisi kesehatan sendiri di dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 dikatakan bahwa suatu kondisi sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang itu untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Jadi dengan puasa itu diharapkan ya jangan sampai mengurangi produktivitas bagi kita semua. Justru dengan puasa agar kita menjadi sehat, nanti ya kita menjadi manusia yang produktif. Produktif kalau kita berbicara mengenai masalah produktif ya jangan sampai hanya sekedar produktif itu berisi dari materi. Tapi bagaimana kita produktif itu memanfaatkan bulan puasa dengan sebaik-baiknya, dengan ibadah yang sebanyak-banyaknya, dengan karena lillahi ta'ala, itu juga suatu kondisi yang produktif. Dan di sini, kalau kita kaitkan dengan masalah tadi dengan sehat, kemudian yang kedua stres, dalam realita refleksi kehidupan yang sekarang, suka ataupun tidak suka, diakui maupun tidak diakui, kita ini sebagai manusia yang saat ini berposisi seperti dikejar target, ya, dikejar target. Sebagai contoh, kita banyak dokter, termasuk saya sendiri, ya, bekerja dari pagi sampai malam, dikejar target untuk melayani pasien. Kalau cuma sekedar kita ditarget untuk melayani pasien, itu tidak masalah, ya. Artinya memang kita ingin beribadah melayani pasien. Tetapi manakala kerjaan kita ini ya suatu hal yang bersifat kontinu secara terus-menerus, kita dikejar target ya semacam, mohon maaf sekali lagi, target cicilan lah katakanlah, cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan ini dan sebagainya. Kadang-kadang kondisi yang semacam ini justru yang membuat diri kita itu menjadi kehidupan kita itu menjadi kemrungsung, ya, menjadi kemrungsung. Artinya kemrungsung itu apa? Artinya kita itu menjadi kehidupan yang tidak tenang, apa-apa serba terburu-buru, dikejar-kejar dan sebagainya. Dan kondisi inilah yang nantinya justru akan menimbulkan di dalam diri kita itu menjadi kondisi yang stres. Dan saya pikir teman-teman dari psikologi atau teman-teman dari kesehatan jiwa lebih memahami untuk masalah ini. Dan juga kadang-kadang kita dalam kehidupan ini mudah sekali terprovokasi, ya. Mudah sekali terprovokasi. Di dalam kehidupan media sosial, tanpa kita sadari dengan banyak provokasi-provokasi yang sedang
apakah kita sekarang ini dalam kondisi stres atau tidak, dan juga kita punya anak-anak harus memantau. Apakah anak-anak kita menghadapi kondisi yang pandemi sekarang ini, menjelang puasa ini, apa mereka dalam kondisi stres atau tidak, ini perlu kita pantau. Karena pada beberapa penelitian, beberapa jurnal juga dikatakan bahwa stres ini akan berpengaruh dalam kognitif, dalam pola pikir, dalam konsentrasi, ya, sikap yang berpositif dan sebagainya, ini akan berpengaruh. Nah, oleh karena itu, marilah kita berusaha sebaik mungkin, marilah tingkatkan kehidupan spiritual kita. Mudah-mudahan dengan tingkatkan kehidupan spiritual kita ini, kita akan memperbaiki, kita dapat meningkatkan kondisi ambang stres kita, sehingga kita menjadi insan yang tidak mudah untuk stres, yaitu dengan kita selalu ingat Allah, selalu pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ya, jadi dengan seperti itu meyakini betul bahwa apa yang ada di dunia ini, apa yang kita miliki adalah milik Allah, hanya sekedar titipan. Dan kalau kita punya barang dititipkan kepada orang lain pada saat serah terima, itu juga pasti ya, pada saat ijazah kita, pada saat kita sertifikat rumah kita titipkan di kantor bank, pada saat kita kembali pun kita dapat melihat kembali. Kita lihat apakah sertifikatnya masih utuh, bagaimana pertanggungjawaban bank. Demikian juga harta-harta kita yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nantinya pun akan diperiksa kembali. Kamu gunakan untuk apa, untuk keperluan apa, digunakan di jalan yang benar atau tidak. Jadi buat apa kita memikirkan kalau kali ini dalam kondisi stres. Nah, ini kalau kita berbicara secara, kita banyak kalangan yang ilmiah di sini, saya sampaikan di sini ini efek-efek stres di dalam kehidupan kita. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa kondisi stres ini kita sudah sepakat di dalam literatur juga dikatakan menjadi faktor pemicu atau pemberat berbagai macam penyakit dan kondisi patologis. Ini di dalam penelitian dari Roshansky juga dikatakan bahwa di dalam fungsi sistem kardiovaskuler atau sistem jantung, ya, jantung dan pembuluh darah, itu stres mempunyai korelasi yang positif dengan penyakit-penyakit kardiovaskuler. Ya, contohnya apa sih gitu loh? Ya, diantaranya dengan stres maka denyut jantung kita akan semakin meningkat. Otomatis kerja jantung kita akan meningkat. Manakala kita pada saat itu ada suatu penyakit yang mendasari kita adalah penyakit katakanlah iskemik pada jantung, dengan kondisi yang semacam ini justru akan menjadi faktor pemberat. Demikian juga dalam penelitian ini juga dikatakan faktor stres ini akan memodulasi ya endotel vaskuler sehingga meningkatkan risiko terjadinya trombosis maupun iskemi. Nah, ini akan menjadi tumpang tindih, jelas akan menjadi kondisi yang tumpang tindih yang akan saling mendukung. Yang satu menyebabkan meningkatnya trombosis, yang satu meningkatkan kondisi iskemia, yang satunya lagi meningkatkan kerja kardiovaskuler. Denyut jantungnya menjadi naik, tensinya menjadi naik. Justru ini adalah suatu kondisi yang kontraproduktif. Oleh karena itu kondisi ini justru nanti akan menyebabkan penyakit maupun kondisi penyakit itu akan menjadi lebih berat. Ini dari penelitian Eigler juga dikatakan efek stres pada kardiovaskuler itu bukan hanya sekedar sebagai stimulasi, tapi kadang-kadang juga bersifat sebagai penghambat. Ini banyak yang penelitian yang menyatakan kondisi demikian. Stres ini berpengaruh dari dalam sistem jantung maupun saluran-saluran pembuluh darah. Bagaimana kondisi stres ini berpengaruh di dalam fungsi gastrointestinal atau saluran pencernaan? Ini di dalam jurnal juga dikatakan beberapa hal ya. Pada saat orang kondisi stres itu akan berpengaruh terhadap nafsu makan. Artinya memang kalau kita kondisi stres kadang-kadang orang disuruh makan itu menjadi susah ya, susah makan. Tapi nggak mungkin tidak seperti saya. Justru kalau pada kondisi stres makannya akan banyak ya. Ini banyak orang juga dalam kondisi stres makannya menjadi lebih banyak. Dan dikatakan pula di sini stres itu bisa berpengaruh terhadap fungsi normal dari saluran pencernaan. Ya, jadi hati-hati ini. Apalagi yang kalau jelas kita banyak orang bertanya selama puasa ini. Dengan stres itu asam lambung akan meningkat. Ya, dengan stres ini asam lambung meningkat sehingga dia juga sebagai pemicu terjadinya penyakit karena faktor asam lambung semacam MAH ya, penyakit MAH atau penyakit gastritis itu juga bisa terjadi. Dan penelitian dari Kilian itu dikatakan stres bisa mengubah fisiologi fungsional dari usus. Jadi stres ini jelas
dia banyak berpengaruh terhadap sistem gastrointestinal atau sistem saluran pencernaan. Kemudian juga bagaimana efek stres terhadap sistem endokrin? Jelas ini. Ada beberapa dikatakan juga stres itu akan berpengaruh di dalam sistem kelenjar yang tadi saya katakan. Dengan orang stres ditambah lagi, pasti hormon katekolamin itu akan meningkat. Dengan meningkatnya hormon katekolamin, apa yang terjadi? Denyut jantung itu pasti akan meningkat. Tensi itu pasti akan meningkat. Bagaimana pengaruhnya terhadap kelenjar pankreas? Ya ini juga nanti akan berpengaruh terhadap penyakit-penyakit yang dipengaruhi oleh hormon dari pankreas, diantaranya diabetes dan sebagainya. Ini akan berpengaruh. Ya, bagaimana stres dalam sistem kekebalan tubuh? Nah, apalagi sekarang nih di masa pandemi. Di masa pandemi ini, jelas orang itu dalam ini dari penelitian dari Hansari juga dikatakan, orang yang mengalami stres itu kecenderungan mempunyai kekebalan yang terganggu. Artinya apa? Sangat bahaya sekali kalau kita dalam kondisi stres. Ya, saya kebetulan di ICU, beberapa merawat pasien-pasien COVID di ICU. Justru kalau pasien kita amati dalam ini kondisi stresnya begitu hebat, dia takut, dia masih membuka HP, masih membuka WhatsApp dan sebagainya secara kontinu terus-menerus, dia membaca itu, dia akan menjadi takut apa? Justru lebih mudah untuk menyebab perburukan dari pasien. Karena apa? Karena menurunnya faktor kekebalan imunitas dari orang. Nah, ini juga dikatakan faktor stres pada wanita melankolis ya juga berkorelasi positif terhadap apa? Salah satunya adalah terhadap terjadinya kanker pada tubuh seorang wanita. Jadi hati-hati ya kalau kita berbicara mengenai masalah stres. Dan ini memori juga sama. Pada orang-orang stres kecenderungan mempunyai memori yang mudah lupa atau justru bisa terjadi sebuah kondisi yang seharusnya sudah bisa dilupakan, justru malah menjadi memperpanjang, dia ingat terus dan sebagainya. Artinya apa sekarang kalau kita berbicara? Ini sudah kita pahami betul. Mudah-mudahan teman-teman semuanya yang ada di sini, baik senior, sejawat maupun ibu-ibu dan jemaah yang lain bisa memahami bahwa ternyata kondisi stres itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita, terhadap sistem endokrin kita. Secara umum, dia sebagai penyebab timbulnya penyakit atau dia bisa sebagai faktor pemberat suatu penyakit. Kalau kita sudah pahami ini, kemudian kita dalam kesempatan kali ini akan berbicara bagaimana korelasinya yang Dr. Igun bicarakan dalam kesempatan kali Igun bicarakan pada kesempatan ini. Igun ngapain sih ngomong-ngomong stres kayak gini dengan apa sih kaitannya dengan puasa? Mari kita perhatikan bersama-sama. Bagaimana kondisi stres ini kaitannya dengan puasa? Ini kaitannya sangat erat sekali. Kaitannya sangat erat sekali. Ini mari kita nanti perhatikan secara bersama-sama ya. Bagaimana korelasi antara puasa, stres, dan kesehatan. Yang pertama, kalau kita menghadapi puasa ini, kita ubah dulu. Yang pertama kita ubah dulu mindset kita. Kita ubah dulu mindset kita, pola pikir kita. Semacam orang banyak pasien-pasien menanyakan, Pak Dokter, Bu Dokter, apa kalau saya lagi sakit seperti ini, apakah saya bisa berpuasa apa tidak menjadi lebih berat? Memang dikatakan tadi disampaikan oleh Mas Musya, membaca Al-Quran, itu juga ada kompensasi. Allah itu memberikan kompensasi bagi orang-orang yang sakit diperbolehkan tidak berpuasa. Tetapi apa? Masih tidak puasanya mereka masih ada utur yang tertinggal dan mereka wajib membayar ganti rugi atau fidyah. Ya, ini mindset kita. Marilah kita mindset kita ubah. Yang pertama itu kita harus berprasangka yang baik. Prasangka yang baik kepada siapa? Ya kepada yang memerintahkan untuk berpuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini mari kita lihat, kita hakul yakin Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, penyayang dan pemurah. Jadi tidak mungkin Allah itu memerintahkan puasa itu akan mencelakakan atau membuat sakit umatnya. Itu nggak mungkin. Jadi mari kita berprasangka baik bahwa Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang pada umatnya. Jadi
Jadi kita harus berpikir bahwa tidak mungkin dengan puasa ini kita itu akan menjadi memperburuk kondisi kita. Nah, ini juga di dalam surat Quran, surat As-Sad ayat 27 dikatakan, khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma batila. Ini jelas ya. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya tanpa adanya hikmah. Di sini sudah jelas sekali kalau kita berbicara. Allah menciptakan langit dan bumi aja yang begitu luas dan sebagainya, tidak mungkin tidak ada hikmahnya. Artinya apa? Kalau kita mau kita analogikan dengan perintah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, berpuasalah kamu sebagaimana diwajibkan atas orang kamu, agar apa? La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi insan yang bertakwa. Mari di sini perintah Allah untuk berpuasa kita pahami betul pola pikir mindset yang pertama kita terapkan, puasa itu tidak akan membuat tubuh kita menjadi sakit. Manakala kita sakit dan kita mengatakan, "Oh, saya sakit kok," gitu. "Saya sakit kok." Ingatlah bahwa sakit kita seperti apa itu ada ukurannya ya, dan yang bisa menentukan adalah dokter yang menentukan. Jadi kalau kita sakit, seyogyanya dokter yang tanya kepada dokter. Jadi yang memutuskan dokter. Apakah nanti tanggungan doa itu dosa kalau dia sebenarnya kuat dokter ya wallahu a'lam. Karena ini adalah tupoksi dokter. Tapi kalau kita mengklaim, oh saya nggak puasa, saya sedang sakit kok. Ingatlah, Allah itu maha melihat. Allah itu maha tahu apa yang ada di dalam hati umatnya, walaupun tanpa diucapkan. Sehingga kalau kita beralasan bahwa kita tidak berpuasa karena sakit, padahal hanya sekedar kita membohongi diri kita atau orang-orang di sekitar kita, ya Allah lebih tahu. Berarti perintah yang dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, nah ini orang-orang yang beriman, berarti keimanan kita pada saat kondisi kayak gitu masih dipertanyakan alias kita perlu diperbaiki. Jadi ini yang menjadi dasar dulu bagaimana kita menganggap puasa ini. Jadi yang pertama itu tadi sudah saya sampaikan. Marilah kita sambut puasa ini dengan perasaan bahagia. Kemudian yang kedua, marilah kita rubah prasangka kita yang baik kepada Allah tentang perintah kewajiban untuk berpuasa. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pasti ada hikmahnya. Ya. Dan di sini, mari kita lihat bersama-sama. Ada sebuah data. Ya. Dari seorang filsuf ya, dari Ibu Sina ini mengatakan bahwa menyampaikan puasa itu sebagai unsur terapi. Nah ini jelas dikatakan di mana jiwa yang lemah sebagai sumber penyakit. Sedangkan puasa akan menguatkan jiwa seseorang. Nah ini ada kaitannya dengan stres, ada. Ya, ada kaitannya dengan stres, ada. Karena puasa ini akan menguatkan jiwa manusia. Tapi nanti kita akan lihat puasa yang bagaimana yang bisa menguatkan jiwa manusia. Minimalnya 2 langkah tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama, menyambut Ramadan ini dengan bahagia. Yang kedua, merubah pola pikir kita. Bahwa setiap perintah Allah tidak mungkin akan menyengsarakan umatnya. Pasti perintah puasa ini juga ada hikmahnya. Dan ini juga dikatakan dari ahli dari Perancis ini. Ini terutama buat ibu-ibu ya, ini juga sangat penting. Justru kalau pengen cantik seperti apa? Ya inilah. Kalau pengen cantik ya berpuasalah. Karena ternyata dari penelitian ini juga dikatakan puasa itu akan membuat peremajaan menjadi sel-sel kulit menjadi lebih baik. Dengan puasa seperti apa? Orang yang sepaneng karena stres dan sebagainya, dengan puasa itu justru tubuh kita akan menjadi rileks, menjadi enak. Ya seperti lagi nanti katakan puasa yang bagaimana? Ada tolok ukurnya gitu ya. Kemudian dengan puasa itu akan mengurangi beban sirkulasi, jelas. Dengan puasa pasti akan mengurangi beban sirkulasi, sehingga orang-orang yang berpenyakit jantung dan sebagainya, sebenarnya dengan puasa ini akan mengurangi beban jantung, ya, preload yang terlalu hebat atau isian jantung yang terlalu hebat, sehingga faktor pump atau pompa jantung, kontraktilitas jantung yang harus memompa darah harus keluar, ini bisa sedikit teratasi. Jadi kita tidak perlu memberikan katakanlah furosemid dan sebagainya, tapi dengan pembatasan asupan yang bagus, yang secara intermittent terjaga, mudah-mudahan justru ini akan meringankan sebuah penyakit.
Ini banyak sekali penelitian ya. Jadi dilakukan secara intermiten juga akan kaitannya dengan jalur interaktif molekuler. Jadi di sinilah, marilah kita tanamkan keyakinan. Ini salah satu hikmah yang Allah berikan kepada kita, bahwa ternyata sudah dilakukan penelitian. Hikmahnya ini ada beberapa. Apakah cuman itu? Wallahu a'lam. Tapi saya yakin hikmahnya itu akan jauh lebih banyak dari yang ini. Nah, ini. Sekarang kita kembali kepada seperti tadi yang sudah dibacakan oleh Mas Musa ya, bahwa perintah di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inilah dasar puasa yang tadi di awal juga sudah saya bacakan, bahwa puasa itu ditujukan sebagai orang yang beriman. Makanya kalau kita sudah marhaban ya Ramadan, mudah-mudahan kita disampaikan kepada bulan Ramadan, kita harus bersyukur. Artinya bersyukur yang pertama apa? Kita masih beriman itu tadi. Ya. Kita masih beriman, kita nanti di bulan puasa masih bersyukur, masih bisa membaca Al-Qur'an yang pahalanya dilipat gandakan, tiap huruf juga nilainya begitu besar. Ya. Setiap sedekah keberkahan pahalanya dilipat gandakan. Nanti kita akan bersyukur. Nggak mungkin kalau orang kita tidak beriman, kita mendapatkan perintah ini, ya. Untuk menjadi apa? Manusia yang bertakwa. Nah ini. Jadi, kalau kita berbicara tentang kontekstual yang berbicara kepada masalah iman, itu masalah apa? Masalah pasrah. Masalah ikhlas. Jadi kalau sudah kondisi yang semacam ini, kita akan berbicara apa? Kita sedang akan ikhlas menjalankan ibadah puasa. Karena kita sudah iman kepada Allah. Ini adalah sebuah perintah, sebuah kewajiban, maka dengan perasaan kerendahan hati, ya, perasaan pasrah kita, ya, kita menjalankan ibadah puasa. Dan ingat baik-baik, di dalam puasa ini ada sebuah kondisi keimanan yang jauh lebih baik. Yaitu kondisi apa sih sebenarnya? Kondisi ihsan ini, kondisi ihsan. Yaitu ihsan itu adalah kalau kita sedang beribadah, itu seolah-olah kita itu sedang melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seandainya kita tidak merasakan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakul yakinlah di sini bahwa Allah itu sedang melihat kita. Nah, orang puasa apakah bukan kondisi yang semacam ini? Saya tanyakan, iya. Kalau udah kondisi yang semacam ini, sebenarnya puasa kita itu dalam kondisi puasa yang seperti apa? Keimanan kita keimanan yang seperti apa? Sebenarnya keimanan kita ini adalah keimanan yang sudah tingkat tinggi, sudah dalam taraf ihsan. Bagi contohnya apa? Sekarang puasa. Kita akan ditujukan kepada Allah, bukan ditujukan kepada istri, anak, pacar, atau siapapun, atau pimpinan. Sehingga kalau kita puasa, masuk ke kamar, kita makan, nggak ketahuan orang, kita makan. Tapi kan tidak seperti itu. Kita masuk di pinggiran itu ada apa namanya, ada warteg ya, ada warteg ditutup, nasi pecel ditutup, kita masuk pura-pura tutupan jaket, masuk di dalam makan saat bulan puasa, kan tidak seperti itu. Karena kita udah hakul yakin bahwa Allah itu mengawasi kita. Inilah kondisi ihsan. Allah itu melihat kita. Nah ini jelas sekali buat kita semuanya di sini bahwa puasa ini sejatinya kalau kita benar-benar melaksanakan dengan baik adalah kondisi yang benar-benar tadi disampaikan, dapat menguatkan jiwa manusia, dapat menguatkan, menyebabkan kita itu menjadi sehat. Lalu ini ada sebuah sabda Rasulullah. Ini hal-hal yang dapat ya sekali lagi membuat puasa seorang itu tidak sah. Di antaranya apa? Berbohong, menggunjing, mengadu domba, sumpah palsu, atau melihat syahwat. Sekarang pertanyaan saya, apa yang disampaikan Rasulullah di sini, apakah tidak ada korelasinya dengan saya sampaikan yang di depan? Ada. Mana ada orang yang berbohong, itu sebenarnya di hati kecilnya, itu mengatakan saya sedang berbohong. Pasti akan diikuti kebohongan yang lain. Kalau kita mengikuti kebohongan yang lain, artinya apa? Kita berpikir nggak, apa sih yang harus saya sampaikan nanti? Nah, pola pikir yang demikian ini, apakah tidak berpengaruh dalam sistem kesehatan kita, dalam sistem kardiovaskuler kita, dalam sistem endokrin kita? Jelas. Kalau kita menghadapi seseorang, kita berniat akan berbohong,
pasti di dalam hati kita, kalau kita memang ini manusia, itu pasti ada jiwa deg-degan. Nah, ini Rasulullah sudah begitu hebat sekali menyampaikan sabda yang demikian. Kemudian kalau menggunjing, ya, menggunjing sebenarnya didasari hati kita itu yang tidak tresna kepada orang lain. Kalau menggunjing seperti ini, apakah benar kita itu hatinya tenang? Tidak. Basicnya sebenarnya kita dalam posisi tertekan. Apalagi mengadu domba di sini. Sudah dalam berbicara mengenai masalah strategi. Sumpah palsu sama seperti berbohong. Apalagi melihat syahwat. Kita puasa, ada syahwat, kita akan wah sebenarnya kita kepengin dan sebagainya. Ya mudah-mudahan kita tidak sampai dalam taraf yang demikian. Ini sabda Rasulullah sangat cocok sekali. Jadi puasa yang bagaimana? Salah satunya ya yang puasa yang seperti ini. Di samping hal-hal yang dapat membatalkan puasa, ya kita ikhlas menjalankan dengan ihsan, kita mengurangi hal-hal yang membuat puasanya menjadi tidak sah. Ya. Apalagi masih ada lagi, ada. Seperti dikatakan di dalam salah satu sebuah diskusi itu, ya pertama apabila kita kondisi niat kita, ya benar-benar inamal niat kita itu hanya mengharapkan ridho Allah, serta menghindari hal-hal keduniawian yang dilarang dan berlebih, maka insya Allah jiwa kita itu akan terbentuk menjadi tenang. Ini khususnya selama puasa. Dan Allah sebagai sang raja di raja pun akan apa? Melihat umatnya yang begitu ridho menjalankan puasa seperti itu. Ya Tuhan berfirman nih, amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi apa ini? Allah akan membalasnya sendiri. Membalasnya seperti apa? Sekali lagi kita katakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala sesuatu itu Allah ya semaunya. Mau seperti apa? Jangan-jangan yang akan diberikan karena keikhlasan kita di hati keikhlasan kita sedang sakit, Allah memberikan apa balasannya? Di samping pahala yang berlimpah, Allah membalasnya dengan ini, membalasnya dengan apa? Minimalnya meringankan penyakitnya ataupun menyembuhkan penyakitnya, menjadikan jiwa kita adalah jiwa yang kuat, iman kita semakin bertambah. Wallahu a'lam, bisa aja terjadi. Ya, kalau kita hakul yakin berprasangka baik kepada Allah, jangan-jangan ini amalan puasa aku sendiri yang akan membalasnya. Kan kita nggak tahu balasannya seperti apa. Jangan-jangan balasannya adalah kita ini menjadi jauh lebih sehat. Kita ini walaupun tidak sehat sempurna, minimalnya beban sakit kita dikurangi, ya. Atau kita yang dalam kondisi stres dengan puasa yang seperti ini, Allah membuat kita, jiwa kita menjadi baik, menjadi lebih tenang, ya wallahu a'lam. Tapi yang pasti insya Allah pahala kita sudah dijanjikan akan tetap berlipat ganda. Tapi yang lainnya, hadiah yang lainnya, ya wallahu a'lam, hanya Allah yang akan berikan balasannya. Nah sekarang kita sampai pada kondisi puasa yang bagaimana sih yang baik bagi kesehatan. Tadi sudah kita ketemukan beberapa hal. Yang pertama ya itu tadi, marhaban ya Ramadan. Marilah kita sambut puasa ini dengan perasaan bahagia. Ini kunci sebagai basic yang pertama. Sambut ya, agar kita ingin bisa menjadi sehat selama puasa, ya sambutlah, marilah sambut puasa ini, bulan puasa ini dengan perasaan bahagia. Karena dengan perasaan bahagia ini akan menguatkan jiwa kita, akan membantu kita ini menjadi sehat. Kemudian yang kedua, niatkan dengan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dengan perasaan keimanan dan perasaan ihsan. Sekali lagi niatkan dengan baik, dengan ketulusan, dengan kepasrahan. Inna a'malu bin niat. Jadi niat di awal, ya Allah, sampaikanlah hamba-Mu ini ke dalam bulan puasamu, bulan yang penuh keberkahan. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau izinkan kami bisa menikmati bulan puasamu dengan berbagai keunggulan yang Engkau janjikan. Dan ya Allah, mudah-mudahan aku bisa melaksanakan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Demikian niat puasa juga pada saat malam hari. Nah inilah, jadi yang pertama kita mulai dengan niat yang baik. Inna amalu bin niat. Segala sesuatu amal ibadah dilihat yang pertama kali adalah dari niatnya. Kemudian yang kedua,
Dalam ajaran Rasulullah kita pun dilarang ya puasa wisal apa ya itu kalau nggak salah, puasa yang secara terus menerus. Ya. Yang pertama yaitu setelah niat kita berpuasa benar-benar ikhlas karena Allah, seperti sabda Rasulullah itu menghindari hal-hal yang bisa mengurangi sahnya puasa. Kemudian yang kita tunggu-tunggu di waktu sore hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Nah, pada saat itu hendaknya kita berbuka puasa. Ya, hendaknya kita berbuka puasa. Ya, jangan sampai kita tidak berbuka. Ya, orang yang ini pahalanya begitu besar adalah orang yang menyegerakan waktu berbuka. Dengan kurma aja cukup. Ternyata dari beberapa tinjauan ilmiah, 3 kurma itu sudah cukup untuk menopang energi yang hilang selama waktu kita berpuasa. Justru ini yang sangat berbahaya. Pada saat kita berbuka puasa, ya kita sudah dengan baik-baik, tetapi pada saat berbuka puasa ini, kita dipenuhi dengan nafsu. Kalau kita dipenuhi dengan nafsu, yang terjadi apa? Makan begitu banyak, dengan apa aja disaut. Ya, kemudian dengan tinggi kalori dan sebagainya. Padahal kalori yang tinggi, yang berminyak, pergorengan-gorengan dan sebagainya, di dalam tadi saya baca ada tinjauan tentang puasa kaitannya dengan COVID juga, makanan-makanan itu bisa menurunkan kekebalan tubuh, menurunkan imunitas. Jadi hati-hati, jangan sampai yang sudah kita laksanakan dari pagi sampai sore waktu berbuka, justru hilang hanya karena kita mempunyai sifat nafsu rakus untuk makan. Asalnya balas dendam. Seperti balas dendam. Kita makan, sekali nggak makan, ya kita makan sebanyak-banyaknya. Ya artinya apa? Seperti yang saya sampaikan tadi itu, berarti tidak tercapai. Makan secukupnya lah, hanya kita untuk memenuhi kebutuhan kalori kita. Nah inilah. Kemudian yang ada selanjutnya lagi, ini juga dikatakan ini, tasaharu fa inna fi sahuri barokah. Ya, jadi hendaknya kalau kita berpuasa, ya hendaknya kita bersahur. Karena dalam sahur itu ada keberkahan. Dan sekali lagi ini kita ketemukan ini. Bagaimana Rasulullah ini adalah seorang dokter ini. Rasulullah itu seorang dokter. Menyampaikan hal ini yang demikian ini. Saharu fa inna fi sahuri barokah. Bersahurlah kalian, karena dalam sahur ada keberkahan. Keberkahannya apa? Ya jelas dengan kita sahur, kita sedang menyimpan energi, kalori. Sepiring untuk kita sahur bisa berapa gitu dibutuhkan, mungkin bisa sampai 1000 kilokalori. Padahal kebutuhan kalori kita dalam 21 kali 24 jam berapa? Dalam kondisi normal mungkin sekitar 30 kilokalori per kilogram berat badan. Katakanlah dengan kondisi seperti itu berarti sekitar 1.500 kilokalori. Padahal sepiring nasi itu dengan lauk pauk yang banyak itu bisa sampai berapa? Artinya ya bisa sampai mungkin sekitar 2.000 kalori. Ini ya termasuk saya akhirnya menjadi gemuk, overweight. Nah ini makanya makan sahur ini, dengan sahur ini ada pertimbangannya. Mungkin itu ada sekitar 1.500 kilokalori dan hitung-hitungannya dalam ilmu kebutuhan kalori pun, kebutuhan kalori pada kondisi yang aktivitasnya banyak itu dibutuhkan sekitar berapa? 30 kilokalori per kilogram berat badan per 24 jam. Ya mungkin cukup sebenarnya, kalau hanya sekedar kebutuhan itu sebenarnya cukup. Belum ditambah dengan minum manis dan sebagainya. Nah ini perintahnya kita hendaknya tetap melaksanakan sahur agar puasa kita itu tetap sehat, selama puasa kita tetap sehat. Kemudian yang ini, ada perintah lagi, supaya kita mengakhirkan sahur. Nah ini berarti ada hitung-hitungannya udah tepat sekali mungkin. Segelas minum dengan sepiring nasi sahur, dengan hitung-hitungan waktu itu akan cukup kalau kita mengakhiri sahurnya dengan waktu di akhir. Ya waktu saya zaman kecil itu dulu jam 12, jam 1 sudah dibangunin sahur. Ada suara kokok ayam, kita sudah disuruh sahur. Ya maklum lah orang kampung, orang desa ya. Jadi kadang-kadang waktu itu pada saat itu adalah waktu jam 1, jam 12 malam. Sehingga pada saat jam 8, jam 9, jam 11 itu sudah terasa ngelih atau lapar dan sebagainya. Dan anehnya ini, kalau kita anehnya, kalau kita sedang berpuasa, itu sekitar jam-jam 11, 12 itu benar-benar kalau kita nggak mikir itu rasanya laparnya minta ampun. Tapi kalau kita berpuasa,
justru kita tidak merasakan, kalau berwarna ikhlas, kita tidak merasakan rasa haus dan lapar. Biasanya seperti itu. Berarti kalau masih merasakan haus dan lapar, ya mari kita perbaiki dengan perasaan ikhlas kita. Ini yang terkait dengan masalah niat menyambut puasa, niat sahur. Ya. Dan ini sebagai implikasi atau dampak puasa, tadi sudah saya sampaikan, sudah jelas ya, tadi ada. Insya Allah dengan puasa ini sehat akan tercapai. Allahumma amin, bila dilakukan dengan kaidah-kaidah yang benar. Kemudian dari tinjauan, dan saya yakin, itu saya yakin-yakinnya, apabila puasa kita laksanakan dengan ikhlas, karena keimanan, perasaan ihsan kita, dengan berpikiran positif kepada Allah, puasa itu pasti ada hikmahnya. Sehingga apa? Jiwa kita menjadi tenang. Dengan jiwa kita menjadi tenang, pasrah kepada Allah, ya, itu insya Allah, ya, semua ini menjadi unsur terapi ataupun unsur kekuatan imunitas kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini kepasrahan, bentuk kepasrahan menolong agar bisa benar-benar kita menjadi sehat. Puasa mempunyai fungsi untuk rekonstruksi. Puasa mempunyai fungsi relaksasi. Jelas ini. Kita dengan jiwa yang kuat, sehat, pasrah, pasti ya sepaneng kita berkurang. Puasa mempunyai fungsi detoksikasi, tadi sudah sampaikan. Dan ini harus kita pahami, kita nggak usah ngiri. Ngapa sih Gusti Allah memerintahkan puasa kepada umat manusia? Dan kalau kita mau belajar, ya, mau belajar membaca, itu banyak juga hewan-hewan itu yang berpuasa. Ular ganti sisik, dia puasa dahulu, gitu ya. Dan hewan-hewan pada berpuasa, jadi kita ya jangan kalah sama hewan. Tapi bukan seperti itu. Tapi memang puasa kita karena faktor lillahi ta'ala ini. Puasa adalah perintah, sehingga siap taat dan ikhlas, sehingga kita tidak mudah untuk terjadi stres. Nah, sebagai closing, buat teman-teman dokter semuanya, sejawat dokter, para senior, ibu-ibu, dan para jemaah kali ini, bahwa perintah puasa adalah sebuah kewajiban, ya, jalan menuju ketakwaan. Maka berpikir positiflah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, tidak mungkin membuat celaka umatnya. Dengan berpuasa, niat hati yang ikhlas, puasa akan membuat jiwa ini menjadi kuat dan bisa menjadi sehat. Semoga ya inilah salah satu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ketua ID, saya tidak berani kalau di sini saya membicarakan masalah fikih puasa dan sebagainya, karena itu bukan bidang saya ya. Karena nanti kalau berbicara masalah fikih dan sebagainya, pada pembicara-pembicara berikutnya saja coba ditanyakan mengenai masalah puasa. Ya, jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Allahumma muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Dr. Igun. Materinya sangat berbobot. 3 poin yang saya tangkap dari Dr. Igun. Yang pertama, kita harus menyambut bulan Ramadan dengan perasaan bahagia. Yang kedua, kita harus merubah pola pikir bahwa setiap perintah dari Allah, terutama puasa, pasti akan membawa hikmah. Dan yang ketiga, pasti puasa akan sangat bermanfaat untuk kesehatan. Misalkan saja mengurangi beban jantung. Tentu saja dengan makanan secukupnya. Dan yang paling penting, tidak balas dendam ya Dr. Igun ya. Kalau pada saat berbuka puasa ya. Nah yang saya catat ini yang paling penting nih Dr. Igun. Kok tadi ada kata stres ya? Stres kalau ngeliat perabotan rumah tangga gitu. Ngeliat cicilan orang lain. Apalagi yang sekarang itu paling keren itu stres kalau tetangga itu punya tanaman yang lebih bagus tuh. Atau sepeda yang lebih bagus. Itu kayaknya lagi kan tren tuh sekarang. Iya, betul. Kayaknya itu teman-teman langsung stres dan langsung pengen non-stop 24 jam gitu. Baik, untuk selanjutnya kita langsung saja membuka sesi tanya jawab. Dan tadi juga ada yang menanyakan, mohon izin untuk materinya. Nanti kita sudah share linknya di chat room. Monggo Bapak dan Ibu bisa membuka forum chat
chatnya, lalu ada linknya, nanti kami akan share set materi pada hari ini, dan kami usahakan juga nanti akan ada video kajiannya. Jadi untuk Bapak Ibu yang tadi hadir di tengah-tengah ataupun di akhir, nanti bisa mengulangi untuk materinya Dr. Igun, sehingga bisa lebih lengkap lagi untuk kajiannya. Untuk pertanyaan, mohon izin saya hanya membuka 3 pertanyaan saja. Dan sudah ada 1 titipan, ini dari Dr. Pramudyo, spesialis bedah. Nah ini pertanyaannya kayaknya semuanya akan bertanya seperti ini nih. Dok, kalau puasa, apakah vaksin itu boleh dan akan membatalkan puasa atau tidak? Itu dok. Mungkin satu dulu kita jawabnya dok. Ya, ini terima kasih Dokter Dokter Randy ya. Ini sahabat perjuangan di itu ya. Kalau ada acara selalu bareng dengan Mas Randy ini ya. Dokter Dodot dijawab sendiri aja ya. Dokter Dodot tolong di-unmute itu. Ya jadi kebetulan saya tadi baru baca itu ada selebaran yang mungkin nanti bisa saya sharekan ke teman-teman, dan sebenarnya teman-teman mudah-mudahan juga sudah dapat. Saya mendapat barusan tadi di-share dari sahabat saya dari Cepu ya. Itu saya baca di situ. Itu vaksin untuk orang dikatakan dari MUI ya, dari MUI itu sudah mengatakan bahwa vaksin itu tidak membatalkan puasa. Sekali lagi saya baca dari situ loh ya, sekali lagi. Karena untuk kaidah-kaidah fikih sekali lagi itu bukan wilayah saya, dan saya benar-benar tidak berani untuk memberikan jawaban untuk itu. Tapi saya baca dari kaidah yang ada di dalam buku itu, yang sumbernya dikatakan dari MUI itu mengatakan bahwa vaksin itu tidak apa-apa, tidak membatalkan puasa. Karena siapa lagi kalau di Indonesia ini kita tidak mempercayakan kepada Majelis Ulama Indonesia. Karena ini yang berkepentingan di situ seperti itu ya. Kita percaya kepada beliau-beliau para ahlinya yang membicarakan masalah ini. Jadi vaksin itu tidak membatalkan puasa. Dan di situ disarankan dari dalam buku itu disarankan bahwa hendaknya vaksin itu dilakukan di sore hari gitu ya. Mungkin kalau terjadi KIPI atau apa-apa mungkin jadi penanganannya lebih mudah, puasanya tidak membatalkan puasa. Tapi walau alam saya sendiri tidak ngerti untuk masalah ini. Sekali lagi mohon maaf Dokter Dodot ya, mohon maaf sekali. Dan nanti mungkin teman-teman yang lebih ahlinya di sini Dokter Nugroho atau apa bisa nge-share di ini mengenai masalahnya. Tapi insya Allah nanti apa yang saya dapatkan dari teman saya selesai ini akan langsung saya sharekan buat teman-teman semuanya. Ini yang puasa kaitannya di masa pandemi itu. Salah satunya adalah mengenai masalah vaksinasi. Jadi tidak masalah. Kalau MUI sudah tidak masalah. Saya selaku orang yang beriman di Indonesia, saya akan mengatakan, saya akan mengikuti dari MUI. Karena kalau sudah dari atas sudah memutuskan seperti itu, insya Allah wallahu alam, walaupun kita berdosa dan sebagainya, toh bukan tanggungan kita, itu sudah ada yang menanggung gitu loh. Jadi ya kita rileks-rileks saja gitu. Demikian, terima kasih. Mohon maaf Dokter Dodot apabila masih kurang memuaskan. Atau mungkin Dokter Dodot mau menambahkan Dokter Randy. Oh siap dok. Nanti kayaknya kalau kurang puas kayaknya langsung ngobrol sendiri aja ya dok. Kayaknya juga nanti juga ketemu ya dok. Oke, untuk selanjutnya ada 2 penanya lagi. Monggo Bapak Ibu bisa langsung menggunakan mic atau bisa juga chat di roomnya. Monggo. Maksimal sudah 3 ya dok? Iya dok, siap 3 dok. Nah, ini sudah muncul, Dok. Dari ini ada, kalau kita punya sakit mah, bagaimana kita menjaga pola makan kita? Ini titipan juga, Dok. Monggo, Dokter. Terima kasih kepada Dokter Nindi. Ini seharusnya nggak usah dilempar ke sini ya. Dokter Nindi di unmute langsung beliau menjawab di situ, dan saya pikir ya, tapi nggak apa-apa lah gitu. Ya, soalnya begini. Kalau kita berbicara penyakit MAH ya, itu kan kita udah tahu semua lah ya, faktor erosi di dalam lambung sehingga perih, apalagi ditunjang dengan semakin perih lagi apabila kita di dalam puasa ini produk asam lambungnya itu semakin meningkat gitu ya. Nah, kalau saya sarankan ini yang pertama di awal itu sudah saya sampaikan. Mari kita ikhlaskan puasa ini dengan sebenar-benarnya ikhlas. Mudah-mudahan dengan keikhlasan ini kita menjadi, tadi saya katakan, jiwanya menjadi baik. Sehingga apa? Produk asam lambung menjadi
lebih normal gitu loh. Nah, pola makan yang seperti apa yang dokter tadi ini ditanyakan ya. Ini kalau nanti yang tanya sejawat dokter, nanti silakan browsing sendiri ya. Ini khusus yang bukan untuk dari kalangan kedokteran saja lah. Gitu. Nah, sekali lagi, orang dengan penyakit mah seringnya itu tidak kuat ya, tidak kuat dengan pola makan yang tadi seperti pada saat buka. Sekali makan itu begitu banyak gitu loh. Oleh karena itu makanya lebih baik sedikit. Kemudian yang kedua, hindari makanan-makanan yang merangsang produk dari asam lambung ya. Di antaranya yaitu tadi pola makannya. Yang pertama tetap sama sih sebenarnya nggak masalah gitu loh. Yang pertama itu karena waktu jedanya perut kosong begitu panjang, makanya jiwa kita harus tenang. Mengenai masa pola makannya dilarang sekali makan itu terlalu over ya, terlalu banyak. Kemudian hindari makanan-makanan yang merangsang timbulnya asam lambung. Di antaranya daging-daging yang terlalu banyak itu juga dilarang gitu. Nggak terlalu boleh karena untuk memecah daging itu dibutuhkan pepsin, kadar pepsin yang begitu tinggi. Dengan kadar pepsin yang tinggi itu justru akan meningkatkan kadar asam lambung. Ya demikian dari saya. Monggo Dokter Nindi, kalau mau menambahkan bagi penanya saya silahkan. Iya, kayaknya kalau Dokter Nindi khusus anak ya. Kalau anak puasa itu boleh apa enggak ya dok ya? Kapan-kapan kita bikin kajian itu ya. Menarik ini dok. Karena saya juga punya sakit mah dok, tapi alhamdulillah ya selama puasa nggak ada masalah. Dan saya sampai punya sakit GERD juga dok. Tapi alhamdulillah selama puasa insya Allah nggak apa-apa dok. Sebenarnya jangan ada lagi? Mah ya. Iya, betul dok. Ini di sini dok, Ibu Listiani, Purwaningrum, angkat tangan. Atau ingin bertanya atau bagaimana? Oh ini ada juga, mohon izin. Pertanyaan terakhir kita sudah dapatkan dok. Dokter mohon petunjuk ada tidak menu apa atau makanan apa untuk kita agar sistem imun kita tetap terjaga apalagi di masa pandemi, dari Hafid Eka dok. Monggo dok. Oh dari Hafid ya, oke. Terima kasih. Ya itu tadi sebenarnya itu sudah, terima kasih Mas Hafid ya. Ini partner kerja saya sebenarnya ini. Mas Hafid itu dari tim anestesi RSUD Jimbaran ini. Ya sebenarnya begini, tadi di awal juga saya sampaikan ada beberapa makanan yang dapat mengganggu sistem imunitas. Di antaranya yaitu tadi, nanti bisa saya share, itu ada makanan yang banyak mengandung kadar glukosa yang begitu tinggi. Kemudian yang kedua ada goreng-gorengan juga dikatakan seperti itu. Nah sehingga pada saat puasa hendaknya makanan-makanan yang seperti itu ya agak dikurangi lah, agak dihindari gitu loh. Ya, kemudian kita juga tadi jiwanya dikuatkan, bukannya sekedar makanan ya, tapi makanan vitamin dan sebagainya pun tetap kita istirahat cukup, makanan yang bervitamin itu tetap kita berikan. Saya pikir gitu aja ya Dokter Randy. Baik dok. Dok, izin dok, satu lagi. Ini soalnya dari Sorong Selatan nih dok, paling jauh dok. Kalau anestesi lokal pada gusi batal nggak puasanya? Dari Ibu Siti Hajar dok. Sekali ini yang terakhir ya, karena peserta paling jauh ini. Kita alhamdulillah ternyata sampai Sorong Selatan ini. Luar biasa dok kajian pada pagi hari ini. Monggo dok. Waduh, saya nggak berani menjawab secara ini aja lah, secara Dokter Nugroho bisa dibantuin nggak dok? Halo dokter. Ya kalau yang saya tahu sih ya dokter ya, itu yang membatalkan puasa itu kan sesuatu hal ya yang masuk ke dalam mulut kita sampai ke dalam kerongkongan itu yang setahu saya, itulah yang setahu saya gitu. Sekali lagi mohon maaf, setahu saya gitu loh. Dan ini nanti bisa saya koreksi. Mudah-mudahan ada sejawat yang lebih mengerti. Jadi selama itu tidak sampai ke sana, semacam kayak berekatnya. Orang wudhu kan tidak masalah gitu loh. Ya orang wudhu tidak masalah. Suntik juga tidak masalah. Ada yang mengatakan tidak masalah selama suntik itu tidak untuk menyebabkan kita menjadi seger dan sebagainya gitu loh. Itu juga ada yang mengatakan tidak masalah. Ya jadi saya pikir ya kalau kita mengkaitkan dengan masalah itu ya sebenarnya tidak masalah. Wudhu aja tidak ada masalah gitulah ya. Selama tidak masuk ke dalam kerongkongan, kemudian suntik yang lain juga tidak ada masalah, berarti
Di situ pun tidak ada masalah. Jadi nanti kalau masih ada kurang puas, coba saya akan mencari literatur yang lebih bagus atau saya menanyakan kepada yang jauh lebih ahli. Nanti mungkin Dokter Nindi bisa menyatatkan nomor kontaknya, nanti bisa saya sampaikan ke beliau. Demikian Dokter Nindi, saya pikir cukup ya. Iya deh, cukup Dok. Mungkin yang membatalkan itu kalau ST masuk ya Dok ya? Iya, begitulah. Kumur-kumur sama ST nggak boleh ya Dok ya? Ya, kumur sama itu ada rasanya, masuk ke dalam itu ya jangan. Oh iya, baik Dok. Menghindari suatu hal yang menanggung. Jadi demikian Dokter Endi yang bisa saya sampaikan. Saya berdoa mudah-mudahan Tuhan membalas para panitia yang berusaha mengadakan acara kegiatan Ramadan ini dengan pahala yang melimpah, dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita ini ke dalam bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan istimewa, bulan Ramadan, karena kita belum sampai ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai ke sana, dan juga pada kesempatan kali ini sekali lagi, inilah sifat manusia ya, tempatnya salah, tempatnya dosa ya. Mungkin pada saat kesempatan kali ini kesempurnaan hanya untuk Allah. Bila ada sesuatu hal yang kurang berkenan pada kesempatan kali ini, sekali lagi saya mohon maaf. Apabila ada suatu hal yang kurang pas, sekali lagi mohon untuk dikoreksi, dan mudah-mudahan kesalahan saya bisa diampuni dari para audiens semua. Dan saya pikir dari saya cukup. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Dr. Igun Winarno, spesialis anestesi yang sudah memberikan materi pada hari ini. Dan alhamdulillah saya yakin teman-teman semua sangat bersyukur karena banyak sekali ilmu yang didapat, dan saya yakin kita semua tambah yakin, tambah siap dalam menjalankan ibadah puasa. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada MC Dr. Nurina Ajatri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Dokter. Baik. Jazakallahu khair kepada narasumber kita dan moderator pada kajian jelang Ramadan kali ini. Semoga ilmu yang sudah disampaikan bisa menjadi pahala yang terus mengalir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kembali juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang mengikuti acara pada kajian hari ini sampai selesai. Baik, sebelum mengakhiri acara, perlu saya informasikan beberapa kegiatan pengajian Ramadan yang telah disusun oleh ID dan IID Cabang Banyumas yang insya Allah akan direncanakan setiap pekan. Pekan berikutnya pada Ahad 18 April 2021 dengan tema beribadah dengan maksimal di era new normal yang akan dibawakan oleh Ustadz Mintaraga Surya LC MA. Kemudian Ahad tanggal 25 April 2021 dengan tema Ramadan dan perbaikan karakter seseorang oleh Ustadz Salim Filah Yogyakarta. Kemudian hari Sabtu pada tanggal 1 Mei 2021 dengan tema Taksiyatun Nafs selama Ramadan oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah MA. Dan yang terakhir pada Ahad 9 Mei 2021 dengan tema Syawal sebagai momentum kesalehan sosial dan penjagaan spirit Ramadan oleh Ustadz Dr. Haji Taifur Arafat MPDI. Bapak dan Ibu sekalian yang ingin mendapatkan update informasi untuk kajian, kemudian materi dan beberapa kegiatan Ramadan yang diselenggarakan oleh ID dan IID Cabang Banyumas, dapat mengeklik di kolom chat ya untuk mendaftarkan dulu. Kemudian nanti setelah itu akan dituntun untuk mendapatkan link registrasi mulai dari informasi kajian, kemudian materi, dan beberapa kegiatan lainnya yang akan diselenggarakan oleh ID dan IID. Baik, Bapak dan Ibu, kita sampai ke penghujung acara. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Izinkan saya membacakan sebuah pantun. Orang sabar banyak pahala, kalau malu wajah memerah. Panjang lebar kami bicara, jika ada salah kata, mohon maafkanlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live nih Dok.
Jazakillah khair Dr. Norin, Dr. Nindi dan banyak, Dok. Dr. Presti, Bapak Ketua juga, Ketua ID, terima kasih. Ya, Dok. Izin live. Nuhun sedaya.